Hai, perkenalkan nama saya Yusdanduru, saya kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan IPA yang berjudul Perubahan Kimia dan Tata Surya. Perubahan kimia suatu materi adalah perubahan yang terjadi pada saat suatu materi atau zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru yang sifatnya berbeda dengan zat asalnya. Berbeda dengan perubahan fisika, perubahan kimia juga disebut reaksi kimia. Contohnya yaitu logam magnesium apabila dibakar akan menimbulkan cahaya api yang menyilaukan. Ciri-ciri perubahan kimia yaitu yang pertama, perubahan warna. Reaksi kimia suatu zat bisa terlihat dari besi yang berkarat yang menunjukkan adanya perubahan warna mulanya. Permukaan besi tampak berwarna abu-abu, keperakan dan berkilau. Yang kedua yaitu pembentukan endopan. Korak tersebut merupakan endapan yang terbentuk karena adanya reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi antara air sada dengan air perkasa logam menyebabkan pembentukan endopan air. Dan yang ketiga itu pembentukan gas. Proses pembentukan kayu bakar atau bahan bakar minyak akan menghasilkan gas karbon dioksida CO2. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya reaksi kimia dengan indikasi terbentuknya gas. Pembentukan gas juga dapat diamati pada reaksi lainnya. Dan yang D yaitu perubahan suhu. Reaksi kimia dapat terjadi karena satu zat menerima atau melepaskan kolor sehingga terjadi perubahan suhu. Reaksi kimia yang menerima panas disebut reaksi endotherm, sedangkan reaksi yang melepaskan panas disebut exotherm. Dan yaitu tentang tata surya. Tata surya merupakan sistem yang terdiri dari bintang, planet, meteor, dan benda-benda lainnya. Yang meliputinya, sistem tata surya merupakan bagian kecil dari miliaran gugusan bintang penghuni galaksi Bima Sakti. Teori-teori pembentukan tata surya. Yang pertama yaitu teori nebula. Teori nebula menyatakan bahwa tata surya pada awalnya terbentuk massa gas raksasa, kabut raksasa yang panas, bercahaya dan berputar perlahan-perlahan. Dan yang kedua yaitu teori planetesimal. Teori planetesimal menyatakan bahwa ada sebuah bintang yang melintas ruang angkasa dengan cepat dan berpapasan dengan matahari dalam jarak yang cukup dekat. Daya tarik bintang ini sangat besar sehingga sebagian matahari tertarik ke arah bintang. Yaitu ada juga teori pasang surut. Teori pasang surut menyatakan bahwa planet-planet terbentuk langsung oleh gas asli matahari yang terkait oleh sebuah bintang yang melintas di dekatnya. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. D. Teori kembar. Teori bintang kembar dikemukakan oleh astronot Inggris R.A. Lyttelton pada tahun 1956. Menurut teori ini, tata surya awalnya terbentuk dari dua bintang raksasa. Kemudian salah satu bintang itu meledak sehingga menghasilkan puing-puing debu. Dan yang kelima itu teori awan debu. Teori awan debu dikemukakan oleh Carl Weizsäcker, asli astronomi dari Jerman, disemukan oleh ahli astronomi Gerland Kuiper. Dan itu adalah sistem alat surya. Sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan semua objeknya yang terkarikat oleh gaya gravitasinya. Itu pertama A. Matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat dalam sistem tata surya. Yang kedua itu adalah planet. Planet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dalam orbit garis edar tertentu yang mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasinya sendiri. Data planet dan sistem tata surya. Yang C itu asteroid. Asteroid merupakan benda langit yang tersusun dari kumpulan debu es yang terbentuk dan siwa-siwa awan. D. Meteoroid. Meteoroid merupakan batuan yang melayang bebas dan bergerak cepat di angkasa. Dan E. Komet. Komet merupakan langit yang berevolusi mengitari matahari di lintas elips. 2. Planet. Dalam sistem tata surya, matahari adalah bintang planet yang mengorbit
pada dalam sistem tata surya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. A. Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. B. Venus. Venus merupakan planet yang menempati urutan kedua terdekat dari matahari. Dan C. Planet ketiga tata surya yang terdekat dengan matahari adalah Bumi. D. Mars merupakan planet dengan jarak ke matahari lebih jauh dari Bumi. E. Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya dengan diameter berkisaran 15 km dan massa 318 kali lebih besar daripada massa Bumi. F. Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. G. Uranus. Uranus merupakan planet yang paling dingin dalam sistem tata surya. H. Neptunus merupakan planet dengan atmosfer penuh dengan angin badai. Sekian dari presentasi, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.